Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, kecukupan rezeki, dan kesenggangan waktu kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di pagi hari ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu pendalaman materi yang dilaksanakan setiap Sabtu pagi. Selanjutnya, kita lanjutkan saja untuk penampilan dari Hizeb Putri. Kepada MC Hizeb Putri dipersilahkan. Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Mutiara. Kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan dilanjutkan dengan lantunan nazam oleh Saudari Zahra dan kawan-kawan. Kepadanya dipersilahkan. Nasir kitabi rabban jaenge zere nafrat ki aksi rabban jaenge hamma habat ki tanwir ban jaenge nai udurus ki takdir ban jaenge. Pembacaan janji LI oleh Saudari Toba. Kepadanya dipersilahkan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul. Saya bersaksi bahwa tiada yang patut disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Saya berjanji akan selalu siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan anak-anak saya demi kepentingan agama dan bangsa. Penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Saudari Amatul Kafi dan Tahira Amatul Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai pentingnya kesabaran dalam menghadapi musibah. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita seringkali menyaksikan orang-orang yang mengalami penderitaan, kesulitan, dan musibah. Termasuk orang-orang yang beriman pun mendapatkan musibah. Apalagi saat ini kita menyaksikan bagaimana umat manusia sedang menghadapi musibah yang cukup berat dan sangat besar dampaknya terhadap kehidupan. Ya, apalagi kalau bukan pandemi COVID-19 yang telah merubah dunia dan sisi kehidupan dunia. Ketika Allah Ta'ala memberikan ujian atau musibah bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Ta'ala sendiri dengan kasih sayangnya telah memberikan petunjuk bagaimana cara yang terbaik dalam menjalani musibah. Untuk itu, orang-orang yang beriman hendaknya mengamalkan hidayah tersebut agar ia bisa melalui ujiannya dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaknya menjadikan sikap sabar sebagai sebuah pertolongan. Hanya dengan sabar dan doalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Bahkan Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa Allah Ta'ala akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang sedang mereka alami. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Maksud dari ayat ini bahwa salah satu ciri orang beriman yang sabar dalam menghadapi musibah
adalah mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Hal ini sangat penting, mengingat orang beriman akan mengamalkan sabar di awal ketika menghadapi musibah. Kita akan ikhlas dan tabah menerimanya, karena kita yakin dan percaya bahwa dasarnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Contohnya seperti barang yang kita sayangi dan benar-benar kita jaga, lalu hilang atau dirampas oleh orang lain, kita harus mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah dan milik Allah Ta'ala, dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus ikhlas, sabar, dan berdoa ketika menghadapi ujian atau musibah yang sedang menimpa kita. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Dan tabah. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang memiliki nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala masalah. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku seseorang dan individu. Sabar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah datang pada pukulan pertama bala atau musibah. Sabar menurut pandangan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Berkenaan sikap sabar, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, di antara keadaan-keadaan tabi'i, manusia salah satunya adalah sabar. Yang terpaksa manusia lakukan ketika menghadapi musibah-musibah, penyakit-penyakit, dan penderitaan-penderitaan yang senantiasa menimpanya. Dan manusia memiliki bersabar setelah meratap dan berkeluh kesah. Tetapi, ketahuilah menurut kitab suci ilahi, kesabaran seperti itu tidaklah tergolong akhlak, melainkan suatu keadaan yang pasti akan terampil setelah seseorang mengalami keletihan. Kemudian beliau alaihissalam menjelaskan lagi, sabar yang dikategorikan akhlak adalah justru akhlak yang berkaitan dengan itu ialah bila suatu benda terlepas dari tangannya, maka dia tidak akan berkeluh kesah seraya menganggap benda itu adalah amanat Allah. Dan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tadinya merupakan milik Tuhan dan Tuhan telah mengambilnya. Kami rela terhadap kehendaknya. Orang-orang yang bersabar menurut Al-Quran dan hadis. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Quran Surat Ali Imran ayat 147. Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah, di saat kita bersabar dan dalam menerima musibah atau ujian, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pasti akan mendapatkan pertolongan dalam segi hal. Tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, dan khawatir yang mengusiknya, melainkan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.